Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Lestari. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya Sri Rahayu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan syarat proses produksi yang oke. Pengertian syarat proses produksi. Proses produksi adalah metode penggunaan input atau sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, peralatan, modal, atau tanah untuk menyediakan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi yang disebut sebuah kegiatan proses produksi adalah sebuah kegiatan penggabungan berbagai elemen produksi dalam satu kesatuan. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Olivia. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Elsa. Proses tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan biasanya merupakan kebutuhan dasar dari semua proses produksi. Tahapan ini membantu untuk menentukan tujuan dan bagaimana tujuan produksi dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, routing atau penentuan alur. Penentuan alur ini merupakan tahap kedua dalam proses produksi. Tahap ini meliputi di mana bahan mentah dapat diperoleh, diproses, diselesaikan, diperiksa kualitasnya, dan didistribusikan. Kebutuhan dibuat mengenal kuantitas dan kualitas barang dan jasa serta tempat produksi. Penentuan alur ini adalah tahap penting dalam proses produksi. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan berarti menentukan waktu proses produksi. Misalnya berapa banyak waktu yang harus dilakukan. Setiap tahap produksi berapa lama setiap orang harus bekerja pada alur kerja tertentu. Yang keempat, dispatching atau pengiriman. Tahap ini adalah awal produksi yang sebenarnya. Tahap pengiriman ini melibatkan penyediaan barang-barang yang diperlukan, pemeliharaan catatan, pematuan alur kerja seperti yang direncanakan, pencatatan berapa kali mesin bekerja, waktu ide mesin, dan lain-lain. Yang kelima, flow up. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses produksi. Tahapan ini mengukur produksi aktual versus produksi yang diharapkan. Flow up membantu mendeteksi masalah dan menghilangkannya untuk membantu kelancaran proses produksi. Selanjutnya, tujuan tahapan produksi, yaitu ada 6. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu organisasi. Yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu barang. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Yang kelima, untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa, atau telah habis. Yang keenam, untuk memenuhi pemerintahan pasar atau kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjut oleh Sri Rahayu. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan dalam proses produksi akhir. 1. Konsep produk. Di sini kita mulai menyempurnakan ide dasar kita, pikirkan tentang apa yang kita inginkan dari produk kita, apa kegunaannya, siapa yang akan menggunakannya. 2. Penelitian. Ada 2 hal penting yang perlu diteliti pada tahapan ini. Pertama, permintaan. Jika produk kita memecahkan masalah, apakah banyak orang yang mencari solusi untuk masalah itu? Kedua, apakah sudah ada produk yang serupa dengan produk kita? Jika sudah demikian, bukan berarti ide kita tidak akan sukses, tapi bagaimana kita membuat produk yang lebih baik dari yang sudah tersedia saat ini. 3. Pengembangan desain produk. Pada tahapan ini, kita bisa mulai mengembangkan desain produk kita. Pahami dengan pasti fungsi produk kita, pikirkan tentang seberapa kuat dan tahan lama produk yang kita buat nantinya. 4. Penelitian dan pengembangan desain akhir. Edit desain seperlunya, sertakan dimensi dan bahan perkembangan desain dengan standar tinggi dan sertakan semua detail pentingnya. Kelima, CAD. CAD adalah kependekan dari Computer Aided Design atau desain dengan bantuan komputer. 6. Manufacturing atau manufaktur berbantuan komputer. Di sini kita bisa melihat prototipe fisik produk kita produksi oleh sistem yang dipandu komputer. 7. Pengujian.
Pastikan pengujian kita menyeluruh dan kritis. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri tentang masalah dan kekurangan pada produk kita atau pada desain. 8. Manufaktur. Jika kita berhasil melalui pengujian prototipe tanpa mendapat masalah apapun yang perlu diselesaikan, sekarang saatnya kita membuat produk kita. 9. Perakitan. Pilihan penting untuk dibuat pada tahap ini mungkin melibatkan bahan lebih lanjut seperti lem. 10. Penerapan baik dan pengujian. Sekarang produk kita telah diproduksi dan dirakit. Kita dapat terus mengujinya dengan ketat. 11. Pengembangan produk. Pertimbangan untuk kembali ke pengembangan produk jika kita perlu melakukan perbaikan penting atau mengatasi masalah yang tidak terduga. 12. Produk akhir. Sekarang kita telah berhasil membuat produk kita dari konsep menjadi produk akhir yang sempurna. Kesimpulannya, itulah ada beberapa uraian pembahasan mengenai pengertian, jenis, tahapan, seperti apa yang disebut proses produksi. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui proses produksi secara mendalam, terutama kita yang berencana membangun usaha dan membuat produk. Pastikan juga kita mencatat seluruh biaya pada proses produksi yang sudah berlangsung, mulai dari bahan baku, biaya overhead, dan biaya lainnya terkait produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Proses produksi juga disebut sebagai pengolahan bahan baku dan bahan pembantuan dengan peralatan untuk menghasilkan produk yang lebih berharga daripada bahan baku. Hasil dari proses produksi selain barang atau jasa, mengingat kenyataan bahwa layanan tidak memiliki sifat fisik dan kimia, dan tidak ada rentang waktu antara produksi dan konsumsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.